Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke pembahasan masih hadis. Kita nggak terburu-buru supaya memahami hadis ini secara lebih mendalam. Yang pastinya nggak akan mungkin utuh karena Nabi terlalu cerdas untuk kita pahami secara utuh. Beliau terlalu bijaksana untuk akal-akal yang terbatas seperti kita. Meskipun berkumpul semua ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal yang hafal sejuta hadis, Imam Malik, Ibnu Mubarak, orang-orang keren ketemu untuk membedah satu hadis saja, bahkan mereka sendiri akan mengakui nggak mungkin mereka memahami hadis itu secara utuh. Tetap aja ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ujung-ujungnya tuh. Karena para sahabat aja yang lebih keren daripada ulama kan, generasi terbaik kan sahabat dulu nih. Udah gitu tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Sebutlah misalnya kalau Imam Abu Hanifah itu generasi tabi'in, kemudian nanti setelahnya ada murid beliau Imam Malik dan seterusnya. Ngumpul nih untuk memahami hadis Nabi satu aja, mereka tetap aja akan berkata ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Toh sahabat juga kayak gitu. Ketika Nabi tanya sesuatu, sahabat jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu. Abu Bakar jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu. Ibnu Abbas, Hibrul Ummah, orang yang paling ngerti tentang Al-Quran. Bahkan kalau di antara para nabi, Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir. Di antara para nabi, Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir, tapi dalam status sahabat, bukan dalam status nabi. Beliau aja bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Terus Muaz bin Jabal, anak muda yang ilmunya luar biasa, yang kalau Nabi bilang yang paling mengerti halal dan haram di antara umatku itu adalah Muaz bin Jabal. Yang paling ngerti mana halal mana haram itu Muaz bin Jabal. Dia juga bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Tapi kita berusaha untuk memahami lebih dalam, bukan secara utuh, karena tidak ada yang paling utuh. Karena inilah kita akhirnya berpendapat, pendapat saya tepat tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat yang lain keliru tapi ada kemungkinan tepat. Bukan salah benar, tepat keliru. Ini dua istilah yang sangat jauh berbeda. Ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yun akhar khata' wa yahtamilus sawab. Pendapat kami dengan mazhab tertentu misalnya Syafi'iyah adalah tepat tapi ada kemungkinan keliru juga. Pendapat yang lain ada kelirunya tapi juga ada kemungkinan tepatnya. Yang pasti semua pendapat ini benar. Cuman mana yang paling tepat itu yang kita condong ke dalamnya. Cuman semuanya benar. Semua ahlus sunnah wal jamaah dari Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah atau nanti mazhab-mazhab yang lain di antara mazhab fikih yang enggak terkenal selain 4 ini. Semuanya benar di antara ahlus sunnah wal jamaah. Cuman mana yang paling tepat yang menurut kita nyaman dengan argumentasi dalil dan ilmiahnya, akhirnya kita coba ikuti. Antara NU, Muhammadiyah, nanti ada Persis, ada macam-macam termasuk organisasi-organisasi masyarakat berbasis agama dan seterusnya, semuanya berusaha berijtihad untuk lebih memahami ayat dan hadis. Tapi tidak ada satupun yang memahaminya secara utuh, termasuk kita. Hanya mencoba untuk lebih dalam memahami teks tersebut. Nah, hadis innamal a'malu binniyat, selama ini mungkin kita hanya mendengar satu, mungkin sebagian teman-teman hafal sampai akhir. Tapi mayoritas orang Islam di Indonesia hanya tahu satu kalimat pertama di antara 4 baris kalimat itu. Hanya innamal a'malu binniyat, udah kita jelaskan. Wa innama likulli imri'in ma nawa juga udah alhamdulillah kita jelaskan walaupun jauh dari sempurna. Sekarang kita coba masuk ke bait ketiga dan 4. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awin imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa makna dari bait ketiga dan 4? Setelah 2 bait pertama. Kalau kita bisa kasih judul biar merangkum semua makna, maka bait ketiga dan 4 ini bisa kasih judul as-sidqu ilallah, jujur kepada Allah.
Atau bisa juga kita kasih judul berakad dengan Allah. Itu judul bait ketiga dan keempat. Bisa dikasih judul jujur kepada Allah, bisa dikasih judul berakad dengan Allah, bisa juga dikasih judul melibatkan Allah. Jadi semua yang pernah kita bahas selama ini tentang libatkan Allah dalam urusan kita, apalagi jujurlah pada Allah, pasti Allah akan jujur pada kita, segala macam. Itu kalau mau ditarik mana teks rujukannya, maka rujukannya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apa maksud siapa yang berhijrah? Rasulullah SAW di antara semua amal soleh, semua aktivitas, semua adegan agama, Nabi memilih salah satunya yaitu adegan hijrah. Kan dalam Islam itu ada sholat, ada puasa, ada tilawah, yang paling puncak itu apa? Jihad. Kan jihad itu adalah puncaknya ibadah, walaupun bukan yang paling bukan yang paling utama ditanya. Kalau yang paling utama ditanya sholat, tiang agama. Masing-masing ibadah itu kan ada kayak kebaikannya, ada fadilahnya, keutamaannya. Nah kalau sholat itu tiang agama, yang pertama ditanya, kalau ini belum beres yang lain gak akan ditanya. Tapi walaupun kayak gitu, tiang ini ada atapnya, bahkan ada puncaknya. Nah puncaknya ibadah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Sehingga ayat-ayat jihad banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Termasuk yang tadi dibaca di rakaat pertama. Allah menawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tawarkan sebuah tijarah, perniagaan. Arti perniagaan kita menjual, Allah membeli. Kan arti perniagaan jual beli kan. Ada yang ngejual, ada yang beli. Terus apa bentuk jual beli dengan Allah? Allah katakan jual beli dengan Allah itu adalah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidun. Kalian percaya dulu sama Allah, karena nggak mungkin kita jual beli dengan seseorang transaksi kalau kita nggak percaya sama dia. Kita bertransaksi karena kita percaya. Misalnya kita membeli barang, kita menjual barang, kita percaya dia akan bayar sesuai dengan perjanjian. Jangan-jangan ntar kayak misalnya dia bayarnya pakai terming, 3 kali bayar. Kalau kita nggak percaya sama dia gimana? Gak berani kita pakai terming, harus uang dulu baru saya kasih barang. Dia juga gitu. Kalau dia gak percaya sama kita, ntar barangnya yang dikasih ternyata cacat lagi. Gak benar, gak sesuai dengan spek yang dijelasin di awal. Berarti iman, beriman dulu kepada Allah, Rasul, baru kemudian Allah tawarkan. Mana jual belinya? Tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Arti diri di sini adalah nyawa. Sebagian besar tafsirannya adalah nyawa, harta dan nyawa kalian. Oh berarti apa yang kita jual? Harta kita. Apa yang kita jual? Nyawa kita. Apa yang kita beli? Apa yang kita dapatkan bayaran dari yang kita jual itu? Kita membeli atau mendapatkan, pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa-dosa kalian. Bukan min dzunubikum, bukan sebagian dosa kalian. Dzunubakum, semua dosa-dosa kalian. Dari sejak kalian balik sampai kalian wafat, semuanya dihapusin sama Allah. Luar biasa nih tawarannya. Ini yang Allah bayar untuk kita. Wa yudkhilkum jannat. Allah jamin kalian masuk surga, dijamin. Yudkhilkum jannat. Bahkan kalimatnya tegas gitu. Bukan wa yudkhilakum jannat, enggak. Yudkhilkum jannat, tegas, enggak ada keraguan. Tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ad dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Di akhirat diampuni dosanya, dimasukin ke dalam surga, itu icon. Itu hanya simbolik, tapi sebetulnya kemudahan di akhirat. Kemudian di dunia simbolnya apa? Nasrun wa fathun. Pertolongan dan kemenangan. Kalau bahasa kita ditolong sama disukseskan sama Allah. Wabasyiril mu'minin, sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Ini jihad. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.